yang fikih, artinya memang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang terbuka kan. Karena udah jelas hukum-hukumnya syariat namanya kan. Iya, tertulis itu. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad itu juga mengajarkan namanya hakikat. Cuman hakikat karena tak nampak, kebanyakan sampai akhirnya. Makanya ajaran hakikat itu memang betul-betul orang yang Allah pilih, artinya memang dia udah hati nerima untuk ilmu itu. Insya Allah dia tidak akan mengapa ya. Insya Allah dia tidak akan mendebat ilmu itu. Nah, makanya seolah-olah ilmu hakikat itu disembunyikan, sebenarnya bukan disembunyikan, cuman dia akan masuk dalam hati orang-orang yang menerima. Iya. Kalau tak menerima, dia timbulnya dia berdebat. Itu. Nah, jadi aku pun dapatnya dengan Rijal Sasa ini bukan langsung saat itu, setelah aku sudah, kan guruku udah tua wong ini. Ilmu dia tuh bukan ilmu apa ya? Dia ngasih pemahaman tuh tak seluas yang dijabarkan oleh Rijal Sasa, karena Rijal Sasa lebih muda, di bawah kita umurnya tuh. Jadi dia lebih mendalam pemahaman kita untuk sekali mendengar langsung paham apa yang disampaikannya. Tapi kalau Abah ini artinya tidak. Ilmu tua direvisi dengan kekinian, artinya apa namanya masa-masa sekarang dengan ditempelkan dengan bahasa-bahasa gaul sekarang. Jadi aku pernah ada dulu. Jadi Abah itu kan kalau ngasih pengajaran tentang ilmu ketuhanan, sering aku udah nyambung karena pertama dia ngomong cepat. Yang kedua kadang campur-campur bahasa Arab. Nah, jadi sampainya aku ngomong, "Bah, aku tak paham." Jadi bilang begini, apa kata dia? "Abah tak memaksa kamu untuk paham. Biarkan Allah yang memahamkan kamu. Kamu cukup mendengarkan aja." Jadi apa kata dia tuh cuma ini baik dengar. Paham enggak paham dengar baik. Tapi rupanya setelah perjalanan sehari-hari, oh itu maksudnya Abah, oh itu maksudnya. Nah, cuman beda dengan Rizal Sasa ini. Kalau Sasa ini kita didengar dia ngasih ilmu itu, ngasih pemahaman itu, langsung paham saat itu juga gitu. Makanya aku sekarang untuk ilmu tentang ketuhanan ini banyak ke Rizal Sasa untuk anunya, untuk penjabarannya. Jadi memang jabarkannya galau. Nanti aku kasih di medsos jabarnya juga enggak? Hah? Di medsos jabarnya juga enggak? Iya, di Facebook, dia tuh Facebook, Instagram. Namanya apa Facebooknya? Sukma Rinjani Sasak. Nama aslinya siapa? Dia aslinya kurang tahu, cuman di Facebook Sukma Rinjani Sasak. Suma? Rinjani Sasak. Nah, jadi video itu loh, banyaknya videonya, tapi dulu kalau bisa dari bab misalnya kasih bab 1, bab 2, 3, dulu dari bab 1, dengerin dulu. Itu mantapnya ilmu ketuhanannya, Lor. Kalau menurut aku makam dia itu lawali sebenarnya. Iya, lawali. Pemahaman dia. Karena memang pesantren, dia belum pesantren dia. Apa namanya? Jadi ini Lur, jangan mengidolakan manusia ya. Jangan, nggak boleh itu mengidolakan manusia. Yang kita muliakan Rasul aja itu sifatnya hanya kita kangen itu apa namanya? Apa itu? Rindu. Manusia yang paling mulia aja kita hanya sebatas rindu, nggak boleh terlalu dimuliakan. Iya. Itu paling puncak manusia Nabi Muhammad, kita itu hanya maksimal rindu. Jangan ngelebihi, jangan mau hampir dengan Allah, jangan. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk yang paling lemah di muka bumi ini. Lemahnya gini, gampang berubah, gampang serba ikut-ikutan, gampang terpengaruh, dan gampang mempengaruhi orang juga sih. Tapi manusia itu makhluk yang paling mulia. Kenapa mulianya itu? Dengan daya upaya dia
usaha dia dengan pikiran, perbuatan, gerakan, dia bisa mimpin seluruh makhluk hidup di bumi ini. Tuh. Jadi penjabarannya adalah jangan mengidolakan manusia apapun profesinya. Mau dia pejabat, kiai, ulama, pengusaha, semuanya jangan kita idolakan. Karena takutnya dia berubah ditempeli oleh setan. Nah, tersesatlah kita. Lebih baik yang benar tuh berdasarkan yang kita temukan sendiri, yang kita yakin dan percayai. Nah, tapi bukan berarti kita nggak percaya sama manusia lain, bukan. Jangan idolakan, tapi ambil kata-katanya yang bagus dan perbuatannya yang bagus, ambil dan terapkan. Contoh sederhana lagi, jangan dilihat sama Raffi Ahmad itu bilang di di hal kejelekannya aja. Yang tukang ngemprot di mana-mana isunya kan. Jangan diambil di jeleknya. Nah, tapi ambil yang bagus-bagusnya. Nah, sifatnya Raffi Ahmad tuh senang berbagi, sosial, enteng tangan bantu orang. Ambil yang bagus-bagusnya aja dan terapkan. Jangan kita ngidolakan Raffi Ahmad, salah. Nah, Betul, betul. bukan saya nggak mau belajar sama Rinjani nih, udah saya WA dia barusan, ada Instagramnya. Nah, saya mau ikut juga bikin halaman kayak dia, ada WA-nya nanti. Terus saya ambil hikmah-hikmah aja. Hikmah yang nyambung di kol buku itu yang saya ambil. Bila mana yang nggak paham mentok baru saya japri dia. Nah, Dulur, tengok aja video dulu. Dulur pelajari pelan-pelan apa yang disampaikan dia. saya lihat dulu Karena Facebooknya. ya, karena dari Saya hasil udah chattingan pemahaman ini WA dia. Dulu rumahnya. apa ya, Oh, NTB memang. Ada satu lagi yang belum itu. apa itu? Kalau dia sering ketemu sama orang soleh, ulama, lingkungan pondok pesantren, insya Allah dia terjaga, itu datangnya dari Allah. Karena dia di lingkungan orang-orang yang bagus, tempat-tempat yang bagus, yang boro-boro setan menggoda, deket aja kepanasan di lingkaran itu. Jadi kemurniannya itu terjaga. Kalau dia udah nggak diasah, nggak dirawatnya, bisa jebol oleh setan. Tersesat dia. Jadi Selagi memang kegiatan dia masih di lokasi-lokasi sakral, masih silaturahmi dengan ulama, kumpul-kumpul orang saleh, itu perlu diikuti. iya, Karena tugas setan itu ada 3. Umpamanya gini. Ini temuan saya sendiri semua loh. Tatkala setan itu lewat, di dekat kita numpang lewat, itulah sering kita berbohong, munafik, dan humor yang kebablasan. Nah, itu tugas pertama setan. Tugas setan kedua, dia lewat, berhenti di samping kita, depan kita, atau di belakang kita. Itu efeknya bisa bikin orang gampang tersinggung, marah nggak jelas, dan lain-lain.
Tugas setan yang ketiga masuk benar. Nah, itu yang ngamukan bacok orang nggak jelas itu. Nah, itu contohnya dan lain-lain. Jadi kalau kalau yang pemahaman dari guruku itu, Lur, sebenarnya setan tuh malah diri kita ini, Lur. Jadi memang Allah ciptakan setan itu berada dalam darah kita. Dan Terus kerja di mana? Kerjanya dia di akal. Di sini tempat bekerja iblis. Makanya yang disarankan dengan Abah itu jangan terlalu banyak berpikir karena orang yang banyak berpikir di situ tempatnya setan bekerja, dia bisi-bisi. nyambung dengan hakikatku. Segala sesuatu itu jangan disimpan di sini, jangan disimpan di sini. Tapi simpan di sini pada saat setelah sholat. Di tangan ya. Bukan doa. Oh, doa ya. Doakan. Semua permasalahan, anak, ekonomi, keluarga, orang menzolimi, jangan dipikir, teman-teman. Dipikir sekali nggak apa-apa, jangan berkali-kali. Jangan disimpan di hati. Ah, kok gitu bener orangnya sih? Kok saya berkali-kali kok nggak ada perasaan, nggak ada hati orang itu? Jangan. Itu jadi penyakit. Betul, betul. Kalau jadi pikiran, responnya ada siklus nadi kita yang udah konslet, itulah jadi penyakit. Respon dia. Betul, betul. Nah, misalnya kita kuat ngerokok gitu ya. Biasanya yang udah agak-agak konslet itu saluran pernapasan jantung. Pada saat ada pikiran dan disimpan di hati, langsung nyambung ke konslet ke jantung. Periksa rumah sakit jantung. Jadi sampai mana tadi? Iya, iya. Oh, setan Sampai ya? ke jantung, Setan. sampai ke jantung, sampai ke jantung. Jadi segala sesuatu itu jangan disimpan dipikir teman-teman, jangan simpan hati, tapi doakan setelah sholat. Apapun itu, insya Allah tercatat selamanya di langit. Iya. Mendoakan orang itu yang sudah ngejelekin kita, doakan yang bagus, tercatat selamanya di langit karena kita pernah mendoakan orang itu berubah. Orang yang jahat itu berubah gitu loh, tercatat selamanya di langit dan lain-lain. Jadi sama seperti sebenarnya sama itu, Lur. Jadi kalau kata guru tuh jangan percaya dengan wujud. Arti percaya dengan wujud itu kan semua kan datang dari Allah. Baik Hmm. datang dari Allah, dari Allah. Jadi seperti kenapa berdoa itu ya begini kan? Artinya kan berserah ini artinya. Oh, berserah. Datang Minta, datang yang minta. datang, nah, datang yang baik sebelah kanan kan perwakilan yang baik. Datang yang baik dari Allah melalui si A misalnya kan, kita bersyukur pada Allah. Datang yang buruk dari sebelah kiri ya kan menghina kita, kita memohon pertolongan Allah untuk berkuat. Tadi rumusnya begini lah. Artinya berdoa itu kan menurut guru. Kalau mau Tapi kalau kita dua-duanya dapat 3 gerakan itu. Gini. Nah, gini. Yang 3 jari itu memohon, kita serendah-rendahnya merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Tuh. ya, Jika kita itu memohon, merendahkan diri, artinya kita itu ada rasa syukurnya. betul. Terus yang telunjuk agak misah ini, doa ini tetap mintanya ke atas. Iya, iya. Saya contohkan kalau 2 tangan kayak gini. Doa. Iya, iya. Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah gitu. Jadi kita sambil mikir, jari tengah, jari manis sama kelingking itu
memohon minta dan ada rasa syukur, telunjuk yang agak misah ini ke atas sambil berharapnya ke atas ke Allah gitu. Gini kan namanya sugesti. Sugesti. Itu saya ketemu sendiri itu. Hmm. Nggak ada yang ngajarin yang ini. Nah. Mantap cincin telur. Lanjut lagi ya. Yang lanjut lagi kita tuh harus saling itu, saling melengkapi, saling apa namanya menyempurnakan, apalagi. Iya. Jadi kalau yang aku pahami intisarinya itu sebenarnya lah Allah Ta'ala bilang. Artinya ya ada dan upaya kuasa Allah. Artinya satu contoh mah inilah. Kadang kalau kita memulai suatu apapun juga contohnya ibadah. Ya. Tapi mulai dari usaha nomor satu kita dulu, Oh. nomor dua baru kita dengan saat. Ketika Nomor kita dua sampai apa? ini, Nomor dua apa? Hah? Nomor dua apa? Misalnya aku sekarang nak soleh contohnya ya. Ah. Itu dalam hati aku berniat aku nak sholat. Aku nak Itu sholat kan. itu kakek dulu kepotong maaf ya. Itu jangan-jangan lillah itu. Lillah kakek larinya. Lanjut apa lagi? Nah, jadi artinya misalnya ada keinginan kita untuk ibadah, Hmm? niat sudah melakukan ibadah, yang kedua kita jalankan ibadah. Ah. Nah, kalau ini terjadi, nanti hasilnya lor kita merasa lah kita yang soleh. Tapi kalau kita awal dari Allah dulu yang kita tahu bahwa Allah lah yang punya kuasa atas diri, Ah. kita bergerak untuk sholat, lakukan sholat, insya Allah kita merasa bahagia, itu bedanya. Ah. Kalau kita awal kita yang merasa itu sholat, kita bangga timbulnya, kita merasa Bahagia baik tidak cukup. Intinya bahagia dan tenang. Senang dan tenang. Kalau udah mencapai tenang itu, nah itulah sudah merintis kemarifatan itu. Jadi awalnya itu harus lillah. Itu TK kita sudah dengar yang namanya lillah. Lillah ta'ala. Tapi kita rasakan setelah mau umur 40 tahun. Diresapi. Segala sesuatu itu harus lillah dulu. Lillah ta'ala karena Allah. Kita SD dulu ngasih kawan apa namanya kue sepotong. Itu jelas lillah karena umur kita masih SD. Nih, dia pengen nih tak kasih kamu separuh. Ya itulah ukuran lillah itu. Nggak ada waktu kita kelas 1 SD itu bagi kawan kue itu biar dilihat oleh teman sekelas tuh nggak ada. Murni. Makanya doa kemurnian itu salah satu di anak-anak. Anak-anak yang belum balik. Pak Ganjar udah ngebaca hakikat itu. Senang sama anak-anak, doakan insya Allah mustajabah. Ini bukan politik nih. Terus lillah lagi. Tujuannya karena Allah, apa karena manusia? Kalau ingin lihat manusia, itu nggak lillah. Tujuannya semua kegiatannya mau nyari menang, apa mau nyari senang? Nah, senang juga nggak contoh senangnya itu adalah menyenangkan orang. Dengan dia menyenangkan orang, dianya jadi senang. Penerapannya senang itu ialah dia menyenangkan orang, akhirnya timbal baliknya dia senang. Alhamdulillah, aku sudah ngasih anak yatim 50.000. Itu namanya senang yang hakiki. Senang bonus ketenangan. Oh ya lor, ada lagi yang enggak. Nanti belum selesai, apa lillah itu belum selesai. Nanti setelah itu kita pindah topik lain. Nah. Iya, iya. Terus kata guru spiritualku, ayah angkatku yang ngajarin sholat tengah malam, lillah itu tidak perlu seberapa banyak Anda memberi. Sodako. Nggak perlu seberapa banyaknya.
Karena yang dihitung Allah itu seberapa ikhlasnya. Itu yang dihitung Allah. Contoh Ada gini, dakwanya, Ustaz. contoh gini. Disimpan dulu topik yang mau dipindah nanti dulu. Contohnya gini, kita mau ke masjid Lebaran Idul Fitri. Mau ngasih bawa apa? Mau niat dari rumah habis mandi, nanti saya ngasih apa namanya infak 100.000 lah gitu. Pas sampai sana ngelihat tulisan infak itu yang di meja depan masjid itu oleh panitianya, ngelihat tetangga kita 1 juta. Iya. Nah, timbullah rasa pengen ngerubahin 1 juta juga. Itu besar kemungkinan yang dihitung Allah hanya 100.000, 900-nya hangus. Karena lilahnya dari rumah itu karena Allah 100.000, sampai masjid ngelihat karena manusia ditambahin samain gitu. Nah, Oh, bukan bukan seberapa iya, Pak. apa? Bukan seberapa banyak, tapi seberapa ikhlas. Itu yang pertama. Dan yang lebih inti lagi ini, untuk beramal jangan terpaku satu lokasi. Semakin banyak lokasi semakin bagus. Betul. Semakin insya Allah semakin banyak orang yang bakal menolong kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Contoh ada pembangun masjid nggak kaitan 50, 100. Dan ini yang lebih penting lagi, yang paling penting inti-inti lagi. Apa? Menyenangkan orang sedekah itu, yang kata orang silaturahmi jangan silaturahmi, yang lingkungan tempat tinggal 1 kilo sampai puluhan kilo. Nah, orang sakit menahun, keluarga dapat musibah, kecelakaan atau kesiram air panas segala macam. Pati jompo yang susah makan, nggak diurusin ekonominya anaknya. Anak yatim SD, kalau yang SD jangan SMP, yang umur SMP jangan. Ini yang lebih inti dari intinya, yang ini sesama peduli sesama ini. Jangan hanya ngasih-ngasih sodako aja. Deketi, datangi, ngasih, minta doanya. Doakan ya Bu, saya lagi punya hajat. Syukur-syukur ibu itu yang sakit segala macam itu ngerangkul. Iya nak, kamu tak doain bener. Langsung kolbu kita yakin, kolbu dia yakin. Nah, makanya bahasanya ngelus-ngelus anak yatim. Aslinya yaitu gimana caranya anak yatim itu terucap. Abang tak doain gini kan. Lanjut apalagi topik lain. Jadi sama masih karena ngebahas masalah karena ini. Jadi aku ditanya juga dengan Abah itu. Jadi ikhlas menurut dirimu tuh ikhlas seperti apa? Kan kita bilang karena Allah, ikhlas karena Allah ya. Jadi ikhlas karena Allah ini kita bahasa ngomong karena kan. Misalnya nak nolong anak yatim piatu kita bilang karena Allah. Nah, kalau menurut dulur karena Allah ini untuk Allah apa mana? Karena tanya juga waktu itu kan dia. Mama memberi ya sedekah. Ya, misalnya aku nak nolong anak yatim piatu, aku ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas karena Allah ini yang karenanya ini seperti apa pemahaman dulur? Karena aku juga tanya seperti itu waktu itu dengan guru. Kalau barusan aku tangkap Ya, apa namanya hakikatku dari kolbuku. Karena Allah tuh hindarin dari segala macam penyakit, hasad dan iri besar, iri kecil. Jangan kita diposting yang niatnya untuk ria. ya, Nah, kalau kita diposting niatnya hanya jangan diposting semua tapi tipis-tipis judulnya aja dan atau jangan dikatakan kita untuk menebarkan kebaikan biar orang nular, nggak apa-apa. Atau iya,
kita pakai baju uniform kita, Pemda atau kepolisian atau TNI, menebarkan kan kebaikan itu bagus karena untuk efek orang banyak, bukan untuk pribadi dan golongan. Ya. Nah, Nah, jadi karena 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 Allah tadi itu yang macam mana artinya menurut Dulur itu? Karena itu ada pertanyaan dari guruku itu dengan aku. karena Allah itu jangan yang ada mudorot, tapi yang benar-benar manfaat. Berarti kita bahas itu untuk Allah bukan menurut Dulur itu? Kalau untuk Allah itu ialah untuk menghindari mudorot, tapi benar-benar manfaat. Tatkala kemudian hari ternyata timbul mudorot, ada penyakit hasad dari orang lain dan pindah besar pindah kecil, hindari, ubah pola. Iya. Nah, jadi ini ngebahas masalah ikhlas tadi ya, Lur. Nah, Masalah karena tadi. apa? Jadi aku jelaskan begini, ya Masalah masalah apa? karena tadi. Ah, Karena ikhlas. Kita bilang kan aku memberi, aku bahkan di dalam sholat pun ada karena itu. Contohnya aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah di situ bahasanya kan. Ya kan? Karena Allah. Jadi aku ditanya dengan guruku tuh, karena itu menurut apa? Menurut kamu apa ya? Jadi ibadahku ini adalah untuk Allah, aku bilang kan. Hmm. Bener nggak menurut dulu dong? Kan ibadahku untuk Allah kan? Ibadahku memberikan yatim piatu untuk Allah kan? Ibadahku nolong orang, aku dalam hatiku niatkan untuk Allah, Enggak, karena harus Allah. dipilah-pilah. Kalau menurut Oh, hakikat kebarusan saya baca, kalau sholat itu kan memang mutlak, jatahnya Allah, cara kita iya, bersyukur. Kalau harus dipilah-pilah itu kayaknya. Kalau jadi untuk sodako iya, sesama itu, murni itu untuk harta kita yang bermanfaat, karena kita terimanya sekian, iya, sekian. itu penjabarannya, tapi arti karena tadi apa katanya pertanyaan inti pertanyaan tuh aku ikhlas memberi karena Allah. Nah, pertanyaan dia tuh karenanya itu seperti apa? Coba kamu jelaskan ke saya, En. Nah, menurut dulur cuman karena itu. Karena untuk Allah apa untuk apa? Nah, jadi aku dijelaskan dengan dia main ini, Lur. Kaget Karena aku dulu, jawab itu kaget. kan. Sebelum ada jawaban, ku tebak dulu. Iya. Karena itu karena Allah. Nah, ini, insya Allah Apa ini. jawabannya? Nah, Iya. kalau karena Allah kita sodako, kalau sodako itu artinya kita menyenangkan orang. Betul. Menyenangkan orang itu bisa pakai harta-harta. Betul. Pakai kata kalimat. Pakai Iya. bantuan tenaga. Oh, Setelah kita menyenangkan orang, timbul baliknya kita juga senang, puas, iya. dan akhirnya ketenangan, dapat bonus ketenangan, yaitu karena Allah itu. Penerapan karena Allah untuk sedekah. Kalau untuk ibadah sholat, itu mutlak memang Untuk kewajiban Allah. kita untuk Allah. Karena Untuk Allah. atas dasar kita diberikan hidup dan nikmat. Betul. Jadi jawaban dia itu kata dia kurang sempurna, Lur. Nah, Jadi sebenarnya karena ini yang perlu kamu pahami. Jadi arti karena itu contoh begini. Aku misalnya aku ini contoh kelaparan contohnya ya. ya. Aku lapar, terus dulur kasih aku makan. Kenyang lah aku kan. Terus aku bilang dalam hatiku, alhamdulillah, misalnya aku bisa kenyang ini karena Geta. Artinya yang buat kenyang tadi makanan tadi atau Geta yang ngasih aku makan. Jadi bahasa karena tadi sebenarnya sebuah akibat. Nah, yang menyebabkan kita sholat adalah Allah, sehingga kita meniatkan bahwasanya aku ini bisa sholat kan Allah lah yang menggerakkan aku. Ya, Di situ tak benar. ada aku. Benar.
Di situ tak ada aku di situ. Jadi kata dia, makanya Ya. perlu niat itu nomor satu. Kalau dirimu beribadah karena dirimu yang sholat Allah untuk Allah, timbul sembahyang, Ya. sembahyang. Nah, timbullah pemahaman sembahyang. Aku aku menyerahkan sholatku buat Allah. Padahal katanya apa? Allah tak butuh sholatmu. Nah, tapi yang betul adalah kau menyadari bahwasannya Allah lah yang menggerakkanmu. Jadi ketika kamu subuh-subuh terbangun, ingat Hmm? sholat, itu langsung bersyukur. Iya. Karena aku merasa, nah, karena Allah udah bangunkan aku, sholat kau. Bahasa kita kasar. Kan. Sampai akhirnya kita ambil wudhu, sholat. Nah, disitulah kita mengakui bahwasanya bersyukur kita. Ya Allah, aku niat sholat maghrib apa subuh 2 rakaat ini udah kibat karena engkau lah ibarat karena engkau lah yang menggerakkan aku. Misalnya bahasanya itu yang betul. Sehingga sehingga sholatmu itu bahwasanya Allah lah yang menyolatkanmu, oh bahasanya ya. Allah lah yang menggerakkanmu lah intinya. Tapi kalau dirimu masih merasa dirimu yang sholat, dirimu yang berbuat baik, dirimu lah yang menolong orang, jadi sebenarnya itulah yang Allah pandang sombong sebenarnya. Karena ada pekan aku di situ. Karena Sombong Allah jangan, artinya kurang bersyukur ya. iya sombong itu karena merasa Hmm. akulah yang baik, akulah yang soleh, Hmm. akulah yang pintar atas kemampuanku sendiri. Nah, itulah yang Allah pandang sombong sebenarnya. Jadi kata Allah jangan kamu berjalan di bumiku dengan sombong. Nah, sombong itu bukan berarti kita mukuli wong, kita ngomong tinggi, bukan. Itu efek. Efek. Tapi sebenarnya karena niat itu kan hanya Allah dan kita yang tahu, tak ada orang lain. Itu yang aku dikasih paham tuh. Jadi setiap kali misalnya kita nak berbuat baik itu bukan amalannya yang kita syukuri, tapi niatnya itulah yang kita syukuri dengan Allah. Contoh, misalnya mau ima ini loh, yang pernah aku dapat juga main cagur kata gue. Iblis itu Allah ciptakan itu di dalam diri kita, dalam darah kita mengalir, dia di akal, kata dia kan. Jadi bisik-bisik di akal. Nah, sedangkan Allah berkata-kata dalam hati dan spontanitas. Nah, itulah kata Allah, pesan Allah. Contoh, itu lagi berjalan kan, tengok-tengok ada uang miskin, kasihan dalam hati kita ngomong, ya Allah, kasihan uang ini kan, dalam hati kita. Kata tuh kan, itu kata Allah itu sebenarnya. Dia pesan sama kita, aku harus nolong dia. Nah, pas sering perjalanan kita nggak tengok dompet, berpikirlah Mato nih nengok kan otak Kato. Nah, cukup banget tuh beli makan nasi Padang nih. Ya kan? Dikasih ibu tuh udah cukup lagi. Nah, tapi bantah itu karena itu iblis udah berkata di dalam akal sini dia. Ya. Tepis. Pokoknya kasih baik. Urusan nanti makan nanti urusan belakang. Nah, itulah yang dikatakan dia tuh berjalanlah, berbuatlah terus kehendak Allah. Itulah yang dia dapat. Karena ketika kita udah mulai masuk kota, diresapi, kita berpikir, di situlah bisa berkata-kata. Nah, itulah yang ku dapat. Terus sudah aku dulu. Ya, Benar yang dikatakan pengajian Gus Miftah sama Gus Baha. Kalau ada yang mengatakan percuma sholat kalau tidak khusyuk, jangan diikuti. Itu salah. Sholatlah kamu walau tidak khusyuk. Sholatlah kamu walau belum khusyuk. betul. Karena manusia itu ada tingkatan yang saya alami. 3 bulan 4 bulan kemarin, sholat itu mencari jati diri, mencari ketenangan, mencari jawaban atas kezoliman orang. Nah, belum benar-benar sholat itu menjadi melembutkan hati, baru proses. Hati masih keras, masih menyimpan duri di dada. Nah, ketemulah sendiri gimana caranya melembutkan hati dengan tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan negara manapun, institusi manapun, kelompok manapun. Dan memahami bahwa orang yang berbeda pendapat itu orang yang bagus. Kita hargai. Asal orangnya itu masih dalam koridor, walaupun berbeda pendapat, tapi dia itu
Satu peduli, temanya itu intinya peduli dengan sesama. Iya, iya. Contoh gini 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 dia. Kalau mau ngasih itu jangan gini kayak gini katanya, jangan pula diseser, jangan posting katanya. Jangan diajak berdebat, diamkan aja. Artinya dia itu peduli juga dengan sesama. Betul, betul, Nanti betul. dia ketemu sendiri oleh Allah bahwa yang Iya, benar yang mana. Bahwa dia salah, nyemes orang itu salah gitu loh. Jangan disanggah, jangan diponis. Biarkan. Dia udah ada bibit pondasi yang bagus, artinya peduli dengan sesama. Contoh lain, yang kedua, peduli dengan bangsa. Perbedaan capres. Itu kita perlu acung jempol, apresiasi. Dia satu tingkat lebih bagus daripada manusia yang acuh tak acuh. Masalah pilpres. Contoh pilpres ini. Dengan orang tahu kebaikan calon masing-masing, artinya dia itu peduli atas bangsa. betul. Walaupun kita beda pilihan, kita kita hormati. Terus peduli masalah agama. Yang tadi peduli sesama yang masalah Wadas di Riau itu. Ada yang mendukung dan ada yang menyalahkan pemerintah. Sama-sama benar, pondasinya udah bagus hatinya. Itu peduli dengan sesama, peduli dengan agama. Betul, betul, betul. Yang mempermasalahkan contoh ini NU dan Muhammadiyah. Iya. Lo selalu makan ya? Ya, Terus? jangan dipermasalahkan. Semua apapun masalah agama beda pendapat, kita acungi jempol kedua belah pihak. Urusan benar yang mana, nanti dia ketemu sendiri dikasih Allah jawaban, tuntunan namanya. Betul, betul. Makanya kita selalu konsisten habis sholat itu minta petunjuk terus sama Allah. Apa petunjuk ini apa? Ketemulah dikasih step by step yang tidak terduga kita dapat terus dari Allah. Dari media apapun, dari media hewan, dari media benda, media sesama manusia. Harus duduk kayaknya biar sopan. Terus lanjut lagi. Peduli sesama agama. Muhammadiyah, NU, analogika itu analisa dan logika. Singkatan dari analisa dan logika itu analogika. Saya buat. Oke. Udah. Kalau udah direstui Allah, ada Muhammadiyah NU ya udah kita ituin aja, jangan jadi permasalahan. Mungkin NU itu garis yang paling titik terendah untuk membina umat. Dari dia balita ngajar, dari pelosok-pelosok pinggiran hutan, pinggiran kampung, pondok-pondok pesantren yang salafiyah kekunoan. Itu yang dikuatkan oleh basis NU. Dan ada juga orang yang kebablasan karena harta. Karena harta dia berduit segala macam. Itu bisa ditampung olehnya kelompok Muhammadiyah. Orang yang cinta dunia tapi cinta akhirat juga. Itu ditampung oleh kelompok Muhammadiyah. Kayak komunitas di dekat masjid perkotaan. Saya mau nggak mau nyebutin suku tertentu. Itu udah bener. Arah akhiratnya bener. Dia harus cinta dunia dan cinta akhirat udah bener. Karena dengan hartalah yang bisa mengajak berbuat baik lebih banyak. Dan pusatnya maksiat itu bukan pinggiran kampung, kota. Itulah Muhammadiyah banyak berperan di situ.
Iya, iya. Makanya Pilpres yang apa, selalu berseberangan. Eee, Pemilih kota menang telak ini, pemilih yang, unsur-unsur NU, orang-orang kampung ini beda. Nah, dan itu udah restu Allah, yang penting kita jangan memetik mudarat, jangan jadi permasalahan. Dan NU gratis, seikhlasnya ngaji, pondok pesantren. Muhammadiyah manajemennya wajib untung, karena gedungnya mau untuk produktif lagi, bukannya untuk poya-poya, bukan hasilnya. Untuk bangun gedung dan buka cabang lagi, siar lagi. Nah, itu Muhammadiyah manajemennya untung. Nah, dan itu dibenarkan karena sifat manusia ini macam-macam. Ada yang nyari sekolah elit, tapi berbau agama dan lain-lain. Nah, itu Betul. peduli agama. Jadi ketiga tadi, peduli sesama, bangsa dan agama, itu kita maklumi perbedaan. Sampai pembahasan sampai apa tadi? Lupa saya. Masalah apa? Iya, masalah hati. Hati? Jadi memang intinya kalau yang aku pelajari mungkin belum masuk sejauh itu ya Lor, masalah ke pesantren segala macam. Cuman yang aku ambil sih dari yang dibahas dengan guruku tuh Enggak, tentang sebelumnya tadi membersih. apa? Bahas apa? Jangan lompat dulu. Masalah apa? Ya, masalah politik itu nampaknya. Bukan, bukan, bukan. Masalah karena ikhlas. Bukan, setelahnya, setelahnya. Nggak tahu lagi aku. Hah? Masalah politik sama aku tadi. Bukan, masalah itu loh paling. Oh, eh Kita harus memahami segala persoalan. Orang, pihak A, B, kita tuh, apa namanya, memaklumi semua gitu. Apa-apa? cuman memang beda Lor, ilmu yang aku anukan ilmu hati sebenarnya. Kalau dulu itu memang ilmu kemasyarakatan, artinya ilmu keluar, di luar. Maksudnya yang aku tangkap dari dulu ini banyak dapat pemahaman tuh tentang bersosialisasi antar perbedaan Hmm. yang aku alami sendiri ya. Contohnya Tapi kan perbedaan pendapat. yang kumelo kan Yes. dari hati. Yang kupelo dari Oh, hati aku. betul, Uang ngomong tapi kalau udah difilter di hati aku sama ulama yang kuyakini, yang ahli. Nah, betul. nah, Kalau yang tentang masalah ria tadi yang dulu ngomong, hmm, jadi memang kalau ria itu kan penyakit hati juga, penyakit hati. hmm. Intinya dia pengen dipuji Oh, manusia. ada yang aku belum selesai. Maaf motong kalimat ini. Tahapan aku yang aku temui step by Ya, step bahwa untuk melembutkan hati tadi. Ini belum tuntas. Nah, ya, ini yang jadi ganjilan aku apa kita bahas apa tadi. Jadi 3 bulan 4 bulan ke belakang tahapannya, masih ada duri di hati, dendam di hati, tidak tenang, tapi masih sholat, masih mencari-mencari gitu. Cara melembutkan dan menenangkan hati ialah dengan cara bersyukur. Ada saya ketemu kata-kata bersyukur dalam sholat itu. Nah, saya ngomong sama kiai, kiai, untuk menyemangatkan saya aktif, memang ya sholat mesti harus karena Allah dan harus bersyukur. Nah, jadi saya itu niat sholat itu usoli fardhu zuhri arba'ah mustaqbil taala, sholat sendirian. Sengajaku sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah um, saya mau melaksanakan sholat zuhur atas rasa syukur, atas hambamu ini dilahirkan di dunia ini dan diberikan segala kenikmatan selama ini. Nah, baru Allahu Akbar.
Terus kutanyo, kucurhatkan dengan ahlinya, kiai yang sudah sepuh, pimpinan. Kita tuh tidak boleh ninggal ke ahli, itu tidak boleh. Ahli itu kita harus tahu dia berapa belas tahun mondok, sudah berapa banyak yang dibinanya, terus gurunya siapa harus jelas kesanatannya. Langsung direvisinya, Bang Geta. Kalau bacaan sholat itu udah mutlak dari zaman Rasul dulu. Jangan diubah-ubah, jangan ada tambah-tambahan. Oh Kiai, kalau gitu keliru saya. Ya udah Kiai, gimana kalau sehabis sholat aja saya bacain gitu? Ya udah nggak apa-apa. Jadi untuk melemburkan hati, melapangkan hati, rasa syukur, dan hati lebih enteng dan lebih tenang. Jadi setelah sholat, masih posisi yang apa? Masih posisi nggak berubah. Setelah tahiyatul assalamualaikum, assalamualaikum ya. Nah, langsung tengadahkan. Nah, Alhamdulillah ya Allahku, sudah bisa melaksanakan sholat zuhur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 kali. Alhamdulillah. Udah, baru zikir. Dan benar-benar lembut, benar-benar tenang hati, benar-benar longgar, dan benar-benar Allah itu luar biasa dekatnya. Allah lebih dekat dari urat leher, kata orang kan hadis. Nah, baru tuntas aku ngomong penjelasannya. Karena tadi ada keganjal, ada yang di unuk-unuk aku masih muter belum tuntas gitu. Apalagi topik lain. Ya masih yang sama, Lur. Intinya Jangan topik kenakalan gitu waktu kita dua bujang, jangan. jadi intinya itu sebenarnya kalau aku lihat itu membuang pengakuan diri, akunya itu dibuang jadi Allah, Allah, Allah. Tapi bukan merasa Allah ya. Tapi bahwasanya aku mengakui bahwasanya aku tak berdaya, yang kuasa dulu. Jadi ada penyakit yang seperti gue bilang tadi, yang dulu bilang ria. Jadi ria itu kan pengen dipuji manusia. Benar. Sebenarnya obatnya gampang, tinggal kita sembunyikan aja ibadah kita. Contohnya kita ngasih yatim piatu, kita buat di situ hamba Allah, orang banyak buat begitu kan. Nah tapi ada satu penyakit Lor yang di dalam hati Lor, namanya itu ujub. Ujub itu penyakit rasa, dia merasa akulah yang tadi kasih. Benar. Tadi itu yang Itu tahu namanya itu hanya Allah. partor tidak lillah itu ujub itu. Terus lanjutkan. Jadi ujub itu obatnya itu ada. Obatnya itu sebenarnya dengan zikir la ilaha illallah tadi Lor. Nah, Dengan kita ya perbanyak itu yang saya temui. Zikir panjang la ilaha illallah. Terus lanjut. Nah, jadi kan memang ada metodenya. Jadi dia memang dari apa namanya zikirnya itu dari tulang sulbi gitu nih, naik ke pucuk. Nah, la ilaha, tiada Tuhan selain Allah, kita tembakkan dalam hati itu. Jadi sebenarnya salah satunya untuk membuka pengakuan aku tadi. Siapa aku ini? Aku ini sebenarnya iblis dan diri kita tadi. Aku tadi. Nah, yang ada dalam darah tadi. Jadi dengan kita memperbanyak zikir la ilaha itu namanya zikir syariat. Zikir syariat itu untuk membuang pengakuan aku tadi, berhala-berhala dalam diri tadi. Banyak berhala kita. Iya. Terus aku selesai. Kalau udah selesai, aku dulu lanjutnya. Jam 3 kurang kayak ya. Selesai nak masuk gawe. Yo, aku dulu. Aku ini di komunitas aku kau udah tahu kan luar biasa. Gebiarnya, komunitas trail, opur dan lain-lain. Aku ini merasa nak peralihan, caknya apa? Nak nyari ketenangan, menyendiri. Betul. Nah, menyendiri, meninggalkan segala hiruk pikuk kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini kadang-kadang kuluruskan dalam grup WA. Ya. Dan kawan-kawan ini kadang mual dengan postingan medsos aku yang siraman rohani.
Nah, Ya, ya. jadi kucurhatkanlah dengan apa kawan SD, kawan SMP, mondok, pernah mondok di Tasik 13 tahun. Ya. Namanya kawan SD, SMP kan bebas kan, curhat kan. Sampai-sampai aku dikeluar ke grup WA oleh Dewong. Terlalu kaku Gara-gara katanya. Terlalu kaku masalah urusan agama. Nah, ya. alhasil direvisinya lah oleh Aha. apa namanya kawan ini yang mondok 13 tahun ini. Jangan kalau berbuat baik apalagi apa namanya siar agama itu jangan gentar, jangan mundur sedikit pun. Nah, Iya, iya. tetap lanjutkan, tapi diubah polanya. Nah, Betul. diubah polanya, jangan sesekali kita itu jangan mengajak orang. Nah, Betul. yang tadi yang apa marifat tadi hakikat tadi biarkan dia orang ketemu sendiri gitu. Nah, jangan sesekali kita memponis orang. Jangan sesekali kita merevisi orang. Betul. Jangan kita apa namanya yang mengajak tadi. Kenapa, Lur? Biarkan orang itu yang ketarik sendiri, ngikut sendiri. Karena apa coba? Kalau orang bertanya, kenapa gini-gini, Get, kamu gini-gini sekarang, jangan contohkan orang lain. Jangan contohkan dia, kamu tuh nggak bagus kayak gini. Jangan. Tapi ngomonglah serba aku. Aku nak berubah, Lur. Nak nyari ketenangan, jadi nak ngurangi ini. Jadi untuk mencontohkan dan mengajak orang, menarik orang itu bilang serba aku. Aku pengen berubah karena selama ini kebablasan, banyak hasad dan pindah kecil pindah besar gara-gara posting aku. Itu masuk di pikiran dia orang terkala menemukan masalah ujian dipakainya cara kita. Atau dia orang langsung mengikutin, oh iya juga kita masuk akal. Kok saya nggak kepikir ke sana. Tapi kalau bilang, oi Lur, apa namanya, nggak bagus itu, sering posting berlebih-lebihan itu, saya udah ngalamin kok, nanti banyak nggak suka, dia nolak, malah dia benci. Lanjut, apa lagi penjelasan? Iya. Karena kalau kita seperti itu malahan salah juga. Kita merasa kita Tuhan, Lur. Kita nak Nah, merubah uang. itu loh, makanya itu ketemu ini, ketemu. Lah salah juga kita kalau kita. Karena kita tidak bisa nak ngerubah uang tuh. Uang nakal, nak pas kita dibayar tidak bisa. Kita malah timbul nafsu. Nah, tapi kalau, jadi makanya saya bilang tadi, ilmu hakikat itu dia akan datang kepada orang yang Allah pilih. Artinya tidak bisa kita paskan kepada semua orang. Makanya pemahaman, aku tak pernah nge-share apa yang selama aku pelajari di kursus di Facebook, tak mau aku. Takutnya orang salah memahaminya. Kita ini kenal dari bujang, apa dah 5 tahun, 8 tahun kemarin ngejut tahu aku main nih. Kok aku baru Iya. dapat 2 bulan, 3 bulan ini? Iya, karena apa ya, Lur? Karena ilmu ini ilmu yang Allah kasih itu untuk aku, bukan untuk orang lain. Kalau memang orang itu dapat, Kenapa dia hari akan ini nunggu. kau buka dengan aku? Kan dulu yang udah bertobat, udah nyambung berarti. Dari mana ukurnya itu? Iya, kan dari bahasa-bahasa Facebook dulu itu. Masalah-masalah aku baca, berartilah bertobat, kawan kan. Tapi masih keras wongnya kan, masih belum lembut, masih belum lapang ya. Itu. Jadi Tatkala sudah intinya, tatkala sudah kasih postingan lagi baru oh ya baru bisa ini sudah bisa nerima wongnya nih ya. Sudah tenang ya. jadi memang dulu aku pernah waktu pas pertama-tama belajar mengenal Allah itu aku merasa aku tuh senang nih kan mabok, kalau bahasa Sunda tuh mabok Jadi Quran namanya. mama postingan aku yang terakhir yang apa pengajian kawan itu gimana itu? Kak, so yes dak? Kak, seolah terlalu meninggikan aku dak? Udah, sebenarnya bagus itu kan acara, Ah, artinya acara. Nah, jadi memang ada tahapan rupanya setelah aku baca tuh ya.
pahami. Ada tahapan orangnya ketika dia mempelajari suatu hal, dia akan mabuk. Nah, ketika mabuk itu beda omongannya. Sampai orang tuh kadang kalau yang tak mabuk malas dengarnya kan. Hmm. Ah, ngomong itu bahaya, ngomong itu terus katanya kan. Nah, tapi setelah aku pahami rupanya ilmu hakikat itu dia memang tidak seperti ilmu syariat. Ilmu hakikat itu ilmu rasa. Jadi memang orang-orang yang merasakan untuk dapat itu hidayah dari Allah, dia akan datang. Aku ngebahas masalah marifat ini bukan satu orang lah, sering aku, tapi aku tak pernah aku mau bahas kalau kecuali orang itu yang memang dari awal-awal terpancing ke situ. Di kontainer kami, kalau 10, mungkin 2 orang bae yang sholat, yang lainnya pemabuk semua. Biar Tapi kebaik. tak pernah, Heeh. tapi tak pernah aku ajak sholat. Cuman aku sholat, izin bang sholat, yo, nah, macam itu. Kalau Tapi kita kalau yang ngajak memang udah ngajak juga udah kurang bagus ya. ngajak pun timbulnya kita dimusuhi. Iya 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 iya. Nah, paling kita doakan baik, semoga kawan-kawan dapat hidayah. Itu yang aku rasakan. Ya, tapi kalau Jadi kita walaupun izin kawan enggak tuh apa-apa ya, izin salat ya. pasti dia akan merasa terganggu dong. Tidak terganggu dia. Nah. Ganggu. Tapi kalau kita, yuk sholat yuk, besok nanya yuk sholat yuk. Dia masih belum dapat hidayah, memang akan bertentangan, musuhi kita malah. Iya, so yes katanya. So cihuy. Iya. Makanya aku Kau dak perhatikan kau dak kami itu kan main punya, nih. Kau dak main di dalam hati Allah kau geta kata. Kau dulu malah ngajak ke tempat maksiat. Kau yang ngajaknya. Kau yang biang keroknya kata. Hah? kalau dulu pertama-tama dulu dapat ilmu ilmu ketuhanan tuh memang mabok, nak ngomong kayak itu baik terus dengan kawan tuh kan, kan Ah, bete kawan dengarnya kan. ah. Lama-lama kupahami rupanya memang beda. Syariat itu memang bukannya bukannya tak sempurna ya, tapi hakikat ini menyempurnakan syariat. Artinya di balik perbuatan kan, hakikat tuh kan. Jadi aku Nah, nih sekarang rupanya lagi hari-hari ini minggu-minggu ini lagi mabuk itu. Mak mana cara solusinya? makanya dengan dulur memahami makna ikhlas sesungguhnya, ikhlas itu sebenarnya halau atau lebih lah makamnya. Hmm. Tiada daya dan upaya kuasa Allah. Nah, kalau dulur itu masih mabok, berarti dulur itu masih merasakan pengakuannya masih kuatnya. Iya 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 iya. Iya. Ini memang ini namanya teori ya, wawasan. Nah. Wawasan ini tidak akan berarti tanpa amal. Contohnya yang suruh guru zikir misalnya tadi. Itu kalau belum mengamalkan itu dulu belum bisa merasakannya. Aku ini Pembuangan masih berhala dalam diri. iya masihnya main ya. Wong minta pendapat ngobrol menjurus itu terus yang ngomong masalah agama. Dan yang ku Mohon alami maaf, ku buka galau itu. Mak mana itu? itu tadi sebenarnya contohnya ini lor ya. Kita Hmm. dapat panduan buku, ya, panduan buku kita bacot detail sampai memahami masalah misalnya belajar bawa mobil contohnya ya. Di situ Hmm. ilmu jelas cara masukkan gigi, ngopel segala macam. Tapi tak pernah kita amalkan. Kira-kira percuma ilmu kita di. Percuma. Cuma sebaliknya, kita beramal, melakukan belajar mobil tapi tak ada panduannya. Resikonya mati gitu, Iya numpuk kan. iya. Hmm. Artinya apa? Artinya perlu berilmu dan harus diamalkan dan beramal harus ada ilmunya. Itu Jadi maksudnya. Jadi memang simpel sekali sebenarnya dari Abah itu cuman berzikir la ilaha illallah untuk membuang pengakuan diri aku tadi agar la ilaha sampai illallah itu lah ya. sempurnalah ikhlasan kita memang lah halal bilang artinya Allah lah yang berkuasa sendiri ini La ilaha membuang illallah. pengakuan Kalau aku la ilaha illallah itu sering malah aku tambah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di setiap zikir habis ya. sholat. Kalau dia tak tembus sampai ke kolbu itu tak berguna. Oh ya. Cuman beo bae, mulut bae la ilaha tapi dia tak nyampe ke dalam getar hati. Husuk lah itu namanya. Iya, tapi kalau dulur cobalah dulur resapi artinya bahwasanya aku tidak ada rambutku, mataku semua. Mataku diberikan oleh Allah, telingaku diberikan oleh Allah, mulutku diucapkan karena Allah, Allah yang ucapkan. Nah, gerakku karena gerak Allah. Insya Allah zikir la ilallah dulu nanti makan bergetar sampai ke hati. Ketika dulur mengamalkan zikir la ilallah. Jadi buang pengakuan aku, disitulah di dalam hati kita tadi berhala itu hilang galau dia. Memang tak Dan, sekaligus satu. jadi Buang, segala buang. komunikasi yang terbaru ku ceritakan dengan kiai yang ahlinya, yang ku yakini. Itu mak mano itu? Itu bagus. Syariat itu memang ada. Ilmu syariat memang Allah ada dari Nabi Muhammad turun menurun. Aku takut Nah, offside mah itu, makanya ku konsultasikan dulu. iya, tak masalah. Jadi
awal agama ma'rifatullah katanya kan. Awal agama itu artinya mengenal Allah dulu. Makanya Nabi Muhammad tuh tak ada ngajarkan langsung sholat, tak ada mengajarkan dulu berzakat, tak ada. Dia pertama yang kali diajarkan Muhammad itu adalah mengenal Allah. Siapa Allah itu? Nah, itu yang perlu dicari itu, Lur. Dengan apa? Dengan amalan. Nah, Rinjani Sasa itu menjelaskan itu semua, Lur. Yang dijabarkannya itu malah lebih lengkap antara hubungan syariat dan hakikat dijelaskannya. Nanti dulu kalau misalnya dengerin ceramahnya, Tapi siko udah pahami. kalau di grup WA ngeju solusi, mamano? Ada permasalahan di lingkungan kecamatan, ngeju solusi. Minta solusi. Kita yang ngeju inisiatif, kita yang ngeju solusinya. Makanya kalau kita lah mengenal Allah, kita bismillah. Bismillah itu artinya kan aku bersama Allah. Allah lah yang berkata ini, bukan aku. Simbolnya nih. Nah, itu akan dulu rasakan ketika dulu lah boleh banyak mengamalkan zikir la ilaha illallah nanti. Ambil ijazah sama saran aku, ambil ijazah sama Rinjani Sasa itu. Zikir la ilaha illallah, zikir syariat. Nanti dulu dengan ceramah dulu pahami. Nah, sebenarnya ini memang bukan belajar syariat, ini belajar hakikat, ilmunya hakikat, ilmu ketuhanan yang diajarkan Rinjani Sasa itu. Beda, bukan dia ngajarkan tajwid, dia bukan ngajarkan Al-Quran, bukan, tapi belajar ilmu ketuhanan. Menurut aku selama aku belajar ilmu kursus aku sekolah, ilmu aku marketing dulu, skill komunikasi, ya kan, sampai sekarang ilmu yang paling sempurna ilmu ketuhanan yang aku dapat, yang selama ini aku pelajari. Ilmu ma'rifat itulah. Ilmu ma'rifat itulah. Ma'rifat itu yang bagus itu, apa nah Habib Lutfi. Habib Lutfi kita dapatnya dikit-dikit, Lur. Iyo, dikit-dikit nian. Tidak gamblang. Kalau Rinjani Sasa itu dari A sampai Z, nanti dulu bisa dapat semua. Cobalah kalau dapat saya. Kita jangan mandang dia polisinya ada letting, jangan gitu ya. Karena Allah itu sebenarnya kenapa Allah titipkan ilmu ketuhanannya dengan dia agar kita tuh melihat, jangan perjalanan dengan wujud. Nah, kalau kita menganggap dia ada letting, masih muda, nah, timbul berarti kita tuh masih belum percaya dengan wujud. Bahwasanya Allah lah sebenarnya yang menitipkan ilmunya kepada dirinya. Makanya kembali lagi Mbak yang bagus tadi dari kata-kata dan yang diterapkannya. Jadi ini Lur. Bedanya yang aku alami sekarang ya. Yang dia omongkan itu Lur. Langsung tembus ke sini Lur. Ya. Apa yang dibahas dapat sini karena dia itu belajar itu bukan berdasarkan dari ilmu teori saya tapi dari ilmu dengan ilmu laduni kalau bahasa kita bilang. Itu namanya petunjuk dari Allah namanya. Betul. Cobalah dulu dengarkan pasti tembus ke sini kalau dulu menerimanya. Insyaallah Allah kasih hidayah, Allah bukakan hati, tembus sampai ke sini. Terus masalah sholat mamano yang telat waktunya mamano. Nunda-nunda. Penyakit aku itu. Iya, itu nanti dulur akan sebenarnya ini dengan kita berniat nak memperbaiki itulah pahala besar luar biasa. Baru berniat baik lah dapat pahalanya. Makanya kalau saran aku masalah tidak bisa jabarkan banyak karena banyaknya yang paham ilmunya yang dijelaskan nama Rinjani Sasa tuh. Setiap video selalu ikuti terus, tapi memang betul-betul aku merasakan itu bukan ilmu teori tapi ilmu laduni yang dia dapat. Laduni itu apa sih? Kayak aku cari di Google kayak. Laduni jangan ke Google nanti salah ngartikannya. Laduni itu arti itu ilmu datang dari Allah langsung. Aku nyari Google tuh pengertian, bukannya yang lain. Ya. Jadi ilmu yang langsung datang dari Allah. Seperti Nabi Muhammad kan dapat ilmu laduni namanya tuh. Memang aku sering itu. Aku ngirim Al-Fatihah Nabi itulah. Nabi Muhammad itulah Al-Fatihah. Insya Allah pemahaman dulu tentang makrifat itu jelas-jelas kalau dengan Rinjani Sasa. Aku udah 3 guruku nih Lor. Pertama yang mengenalkan aku yang Abah, namanya Abah Barizon. Yang kedua Fatwa Kehidupan. Fatwa Kehidupan ini dia lebih ke ilmu tentang sehari-hari. Cuman dia tidak menjabarkan detail. Nah, ketemu di Rinjani Sasa lebih sempurna dia menjabarkannya. Jelas-jelasnya. Jadi kalau aku misalnya nyarankan dulu ke Rinjani Sasa, dulu tak akan bingung karena jelas sekali penjelasan dia tentang ilmu makrifat. Tapi kalau nak lebih perdalam lagi atau ada ganjalan, hubungi Japri ya dia ya, WA, kan ada WA-nya tuh. Kami dalam grup dia Lor, ada grupnya dia. Masuknya dia kasih minta. Kita daftar ke dia minta ijazah pertama kemudian minta ijazah zikir dulu. Dikasih dia minyak ruqyah.
Hmm. Jadi minyak ruqyah ini kan memang begini lur. Ketika kita belajar nama Allah ini lur, kan goib tuh. Otomatis kita akan mengalami yang namanya kegoiban Allah itu akan datang gitu. Makanya Wih, dia kasih aku ngalamin nian gue pentu nian lah. itu. Apa yang dialami? Ay, pokoknya mana yang kutemui ndak lama kecelakaan, sakit meninggal dan di hutan itu eh sugesti aku mengatakan ini masalah makhluk sakral, dan lain-lain pokoknya. Nah, jadi dia tuh lur, dia ngawal kita itu sampai ke alam goib lur. Ah, Itu guru makrifat itu. Jadi bukan sekedar ilmu teori yang dia kawal, yang dikasih kita, tapi ilmu sampai ilmu kegoiban itu dia kawal gitu. Nah, ini masalahnya nanti dia pembahasan masalah itu kita memang kalau kita belum masuk sampai ke tahapan situ dia akan mau ngebahas masalah itu. Tapi kalau kita lah masuk ke situ alam situ dia akan jelaskan semua. Nah, di grup tuh banyak tuh pembahasan orang-orang lama-lama itu. Aku ini terlalu cepat paling ya. Tidak juga lah. Lah memang lah waktunya lah. Kalau kasih waktunya ya waktunya lah. Lur, anak jam 3 lah nak masuk gawe ya. Lanjut. Semangat ya. Ya kita ya Dulur, sambungan lagi lah. kalau dulur itu nanya usaha jangan pusing lah, tahu jawabannya mak mana caranya. Gampang, yang Nah, penting tenang, aman lah itu kalau tenang itu. Beres galau ya Allah itu. amin. Lur ya, aku belum mandi nih. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.